Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Bapak sekalian, yang pertama kita tidak lupa untuk mengajak bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, khususnya ketika kita mengingat sekian banyak nikmat Allah yang tidak mungkin kita hitung, dan yang sangat penting lagi adalah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menikmati hari-hari di bulan Ramadan. Sekalian, ini adalah nikmat yang super jumbo, super besar banget. Tapi nyuwun ngapunten, nikmat ini hanya dirasakan oleh orang yang memang betul-betul cari kampung akhirat. Karena hasilnya Ramadan itu hanya berkaitan dengan semua kemuliaan kelak di kampung akhirat. Yang kedua, sekalian, matur nuwun diberikan kesempatan untuk bisa silaturahim di hadapan Bapak sekalian untuk saling memberikan faidah pada malam hari ini. Yang ketiga, Bapak sekalian, sekilas kita insya Allah akan bicara tentang Al-Quran. Tentu Bapak sekalian, bicara Quran itu ya panjang, lebar, luas, dan waktunya sangat panjang tentunya. Tapi ada poin-poin penting Bapak sekalian yang perlu kita tegaskan. Yang pertama, bahwa Al-Quran itu turunnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dari filosof, bukan dari keputusan sekelompok orang, dan kitab yang betul-betul tidak ada keraguan sedikit pun. Allah katakan, Alif Lam Mim, Tanzilul Kitabi la raiba fihi mir Rabbil Alamin. Alif Lam Mim, kata Allah. Kitab Al-Quran itu adalah kitab yang diturunkan Allah yang tidak ada keraguannya sedikit pun. Mir Rabbil Alamin, yang turunnya dari Allah Rabbul Alamin. Jadi sekalian, sampai Allah nantang-nantang siapa yang meragukan Quran bukan datang dari Allah, atau mereka am yaqulun naftarah, mereka menuduh Muhammad buat Quran. Allah tantangannya nggak tanggung-tanggung. Dari tantangan untuk membuat se-Quran, semisal Quran, dan dipastikan Allah nggak bisa. Kalau nggak bisa, turun kata Allah 10 surat Al-Quran. Kalau nggak bisa pula, bahkan kata Allah 1 ayat aja. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin, 1 surat aja. Kalau kalian dalam kondisi ragu terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada hamba kami, yaitu Muhammad SAW, fa'tu bisuratin, coba datangkan 1 surat saja yang semisal Quran. Bahkan kata Allah, undang semua pakar-pakar kalian, pakar kedokteran, pakar biologi, pakar bahasa, pakar sosial, pakar apalagi, semuanya silakan undang. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian menegaskan, fa illam taf'alu walan taf'alu, kalau kalian memang nggak bisa dan pasti, walan taf'alu itu pasti, kalau orang bilang mbok nganti jeledeng, mbok ya nganti anak bakdo kucing, itu orang tidak akan bisa membuat yang semisal Quran. Wahai manusia yang sombong, yang angkuh, sudahlah, nyerah saja. Ini fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah. Sudahlah, hendaklah Anda takut kepada neraka yang isinya bahan bakarnya manusia dan bebatuan. Sekalian, Quran kitab yang datang dari Allah dan tidak ada keraguan sedikit pun. Mudah-mudahan hati kita tidak terhinggapi penyakit ragu terhadap Quran, walaupun hanya sehuruf
apalagi sekalimat, apalagi ini seuntaian. Di zaman kita sekalian, yang ngapunten, penyakit yang sangat berbahaya itu penyakit ragu. Yang ini banyak banget yang ngapunten disusupkan oleh orang-orang mereka ingin merusak agama. Di antaranya minta maaf datang dari orang-orang yang mereka dikatakan secara umum dengan ungkapan orang-orang liberal. Sehingga Quran itu kayaknya pengen diganti semuanya sehingga cocok dengan kemauannya. Yang kedua, sekalian, Allah katakan Quran ini adalah nikmat, bahkan nikmat yang paling besar. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan ya Rasulullah SAW kepada manusia, dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala hendaklah kalian bergembira, karena nikmat dan karunia Allah ini lebih baik dari semua apa yang dikumpulkan oleh manusia dari perkara dunia. Manusia itu, yang ngapunten sekalian, di dunia itu mengumpulkan yang paling utama diantaranya harta, kemudian jabatan. Khususnya dua ini, itu yang paling dikejar-kejar. Harta, jabatan. Dan Allah ingatkan orang yang mereka sampai dalam hal ngejar harta, ngejar jabatan, sampai lupa Allah dan lupa agama, sampai nggak pernah ke masjid, nggak pernah buka Quran, sampai nerjan-nerjan yang haram, sampai nggak mau tahu tentang urusan agama, sampai kalau perlu nyon ngapunten, kata Nabi, ya bi'udinahu bi'arati minat dunia, bahkan kalau perlu agama dijual hanya untuk mendapatkan dunia, yaitu harta, jabatan, ketenaran, ketokohan, dan lain-lain. Sekalian, Allah katakan bahwa karunia dan nikmat Allah, ayat ini para ulama menjelaskan, yaitu dengan karunia Islam, karunia iman, karunia Quran. Karena ayat ini sebelumnya bicara tentang Al-Quranul Karim. Bapak Ibu yang rahmati Allah Ta'ala, kita tanpa Quran, nyun ngapunten, diistilahkan Allah dengan ungkapan mayit. Yang kedua, nyun ngapunten, kal an'am, kayak binatang. Kenapa? Itu yang Allah katakan. Maka dikatakan Quran dengan istilah ar-ruh. Quran atau wahyu Allah dikatakan dengan ungkapan ar-ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau ya Muhammad, ruhan, ruh dari kami. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang yang mereka belas nggak mau kenal Quran, orang yang mereka belas dalam jiwanya itu nggak ada kehidupan Quran, dikatakan Allah mayyit. Afaman kana maitan fahyainahu, apakah orang yang tadinya itu mati lalu kami hidupkan? Yang ngapunten, bukan mati jasadnya, mati hatinya. Dihidupkan Allah dengan risalah Allah sehingga ada kehidupan iman di dalam hatinya, sehingga hakikat hidup niku ini orang yang dalam kehidupannya ada sambutan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mereka tidak mau kenal Quran dan tidak ada Quran di dalam dirinya, maka dia dianggap Allah mayit. Yang kedua, minta maaf, dikatakan Allah kal an'am. Kal an'am. Seperti binatang, ternak. Ulaika kal an'am, bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Mereka orang-orang yang lalai. Sehingga sangat buruk tamsil yang dibuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalian, yang ketiga, nikmat yang sangat besar ini sangat layak kita syukuri sekalian. Bagaimana cara kita mensyukuri Quran? Ya sebagaimana layaknya nikmat-nikmat yang lainnya.
Syukur itu bagaimana kita betul-betul menggunakan nikmat sebaik-baiknya demi untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Quran sekalian, bagaimana kita bisa memanfaatkan Quran sebaik-baiknya untuk panduan kehidupan kita. Sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Quran ini pembeda, sehingga dikatakan Allah ini furqan yang membedakan muslim dan kafir, yang membedakan ahlul jannah dan ahlun nar, yang membedakan orang yang lurus dan orang yang sesat, itu adalah dengan Quran. Orang yang mereka menolak Quran namanya kafir. Orang mereka menerima Al-Quran maka dia mukmin. Orang yang mereka menempuh jalan selain jalan Quran, dia sesat. Orang mereka menempuh jalan Quran, dia namanya orang muhtadin. Orang mereka mendapatkan petunjuk, orang yang lurus. Orang yang mereka bersama Quran akan diangkat Allah tinggi-tinggi. Orang yang mereka melecehkan Quran akan dihinakan Allah serendah-rendahnya. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadau akharin. Allah akan mengangkat satu kaum dengan Quran dan merendahkan kaum yang lainnya dengan ini Quran. Sekalian, bagaimana kita mengambil manfaat dari Al-Quran? Pertama, Quran hanya akan bermanfaat untuk kita sekalian ketika kita mau melakukan tadabbur dengan Quran. Allah katakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Quran ini kitab yang kami turunkan kepada engkau ya Muhammad, dan kitab ini kitab yang mubarak. Kitab mubarak ini artinya kitab yang diberkahi. Berkah itu artinya banyaknya kebaikan, kasratul khair wasubutuh, dan tetapnya kebaikan. Kapan kita akan mendapatkan kebaikan Quran? Yang paling utama kata Allah, liyadabbaru ayatihi. Ketika kita mau mentadabbur ayat-ayat Quran, mentadabbur itu mau betul-betul memahami isi kandungan Quran. Yang kata Al-Imam Ibnu Qayyim, beliau mengatakan, qiraatu ayatin, membaca satu ayat Quran bitafahumin wa tafakurin, dengan penuh pemahaman dan penuh dengan pemikiran, dengan perenungan, yaitu tadabbur, khairun, itu lebih baik min khatmil Quran biduni tadabbur, dibandingkan khatam Quran blas tanpa melakukan tadabbur sama sekali. Kenapa kata beliau? Kata beliau, fa innahu anfa'u lil qalbi wa ad'a ila husulil iman wa halawati bi. Karena membaca dengan tadabbur itu, sekalian, satu, akan lebih bermanfaat bagi hati manusia. Sekalian, semua amalan kita yang paling bermanfaat, paling berkualitas di sisi Allah, yang paling bermanfaat nanti di sisi Allah Ta'ala, adalah yang paling berdampak kepada hati kita. Yun ngapunten, salat itu ada yang dikatakan Allah qad aflaha, beruntung banget orang salat. Tapi ada yang dikatakan Allah fawailun, celaka betul orang salat. Fawailun lil musallin, salat untung, salat celaka. Yang bedakan apa sih? Bukan ruku sujudnya, bukan dohirnya, tapi ma fil qalbi, ma fil qulub, apa yang ada di hatinya. Yang satu salat dengan khusyuk, satu salat dengan betul-betul hadir hatinya, satu salatnya sahun, yuraun, yaitu lale, hanya untuk riya, sehingga walaupun salat mereka tidak ada gunanya. Yang ngapunten, orang munafik itu salat bahkan bersama Nabi, bersama para sahabat, tiap hari ketemu Nabi. Tapi Masya Allah, yang ngapunten, Allah katakan, innal munafikina fit darkil asfal minan nar. Orang munafik itu berada di keraknya api neraka. Sekalian, yang pertama, membaca Quran dengan tadabbur itu akan lebih bermanfaat bagi hati. Yang kedua, wa'ad'a ila husulil iman, akan lebih mendorong orang untuk dia, yaitu mewujudkan bagian atau ajaran-ajaran iman. Kalau kita membaca sampai khatam Quran, tapi nyon ngapunten belas nggak paham, ya gimana akan terdorong untuk dia melaksanakan isi kandungan Quran. Tapi
Walaupun membaca satu ayat, tapi dia renungkan, kemudian menggerakkan hatinya, maka dia akan beramal. Satu contoh diantaranya Abu Dahdah. Abu Dahdah ketika membaca ayat, Man dzalladzi yuqridullah qardan hasanan fayudha'ifahulah. Barang siapa memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, maka Allah akan kembalikan dengan berlipat ganda. Semua harta kita milik Allah, lalu kita diperintahkan berbuat baik kepada manusia di jalan Allah, dan istilahnya Allah, mbok ya kamu memberikan pinjaman. Dan Allah dengan itu pengen berbuat baik pada manusia, mengembalikan dengan membalas dengan berlipat-lipat. Kata Abu Dahdah datang pada Nabi, ya Rasulullah, saya telah baca ayat ini. Ya Allah, ya Rasulullah, Allah menginginkan pinjaman dari kita. Kata Nabi, iya. Dan Allah akan lipatkan berlipat-lipat kepengembaliannya. Ya Rasulullah, aku pinjamkan kebun kurmaku kepada Allah. Bapak sekalian, berapa isi kebun kurmanya Abu Dahdah? 600 pohon kurma. Keyakinan Abu Dahdah bahwa kalau dia pinjamkan kebun itu akan betul-betul dikembalikan berlipat-lipat, itu yang menggerakkan Abu Dahdah untuk kemudian dia beramal, mewakafkan kebun kurmanya dengan istilah memberikan pinjaman kepada Allah Ta'ala. Sehingga Nabi katakan, kam itqirodahin li Abi Dahdah fil jannah. Betapa sangat banyak tandan pohon kurmanya Abu Dahdah di surga. Yang terakhir, Bapak sekalian, yang ngapunten, itu sikap mukmin dengan sikap munafik terhadap Quran beda. Kalau sikap mukmin itu, kata Allah, Walladina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhirru summan wa umyanan. Ibadur Rahman, ketika Allah datangi hamba Allah yang Maha Rahman, mukmin hamba Allah yang Maha Rahman itu kalau dibacakan ayat Allah, diingatkan ayat Allah, itu tidak sikapnya bukan seperti orang yang mereka itu lam yakhiru summan wa umyanan. Bukan kayak orang yang nyon ngapunten budek, dan bukan seperti orang yang buta. Dia akan pasang telinga baik-baik, dia akan betul-betul sangat menyadari dengan sepenuh kesadaran. Dia akan betul-betul perhatikan tentang ayat Quran apa yang diinginkan oleh Allah SWT, lalu tidak ada ucapan lain. Kalau udah dengar-dengar, sami'na wa ata'na. Terus kalian, Allah SWT mengingatkan kita, kalau kita salah sikap dengan Quran, kesadarannya terlambat, nanti hanya penyesalan yang tidak ada gunanya. Di antara penyesalannya orang mereka mensikapi Quran dengan itu tidak mau tunduk, tidak mendengarkan, tidak patuh. Kalau dibacakan nyamatan budek, Allah katakan, walau taro idil mujrimuna naqisurusi min darobihim, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Seandainya Anda lihat, yaitu nanti manusia di hadapan Allah, di hadapan pengadilan Allah, tertunduk mukanya, tertunduk kepalanya, lalu mereka mengungkapkan penyesalannya, ya Rob, sekarang saya sudah melihat, ya Rob, sekarang sudah mendengar, ya Rob, kembalikan aku ke dunia, sekarang saya sudah yakin. Tapi ini penyesalan terlambat, yang ngapunten, gak bermanfaat lagi. Artinya, sekalian, kenapa dia katakan gitu? Dulu waktu di dunia, kalau dibacakan oleh Allah, diperlihatkan ayat Allah, itu nyun ngapunten kayak orang buta. Gak pernah melek matanya untuk melihat kenyataan ayat yang menggerakkan dia beriman. Kalau dibacakan ayat kayak orang budek, kayak orang nggak denger. Kata Allah, idza tutla alihi ayatuna walla mustakbiran ka'alam yasma'ha ka'ana fi udunai waqra. Kalau dibacakan ayat Allah, walla berpaling, mustakbiran sombong, ka'alam yasma'ha kayak orang nggak denger, kayak orang budek, ka'ana fi udunai waqra, seakan-akan di telinganya ada sumpel. Maka silahkan bergembira dengan kabar adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita terlambat, dan jangan sampai kita seperti yang dikeluhkan Rasul, ya Rabbi inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Rabb, kaumku menjadikan Quran ini barang yang dijauhi, diboikot, gak mau baca, gak mau
mentadabur, nggak mau mengamalkan, nggak mau mendakwahkan, ini semuanya termasuk ya ini hajrul Quran. Bapak sekalian, ini yang kita sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Minta maaf, semoga Bapak Ibu sekalian Ramadan ini seger dan kemudian betul-betul menikmati Ramadan dan betul-betul bisa istiqomah sampai akhir. Jangan sampai nyun ngapunten semakin akhir semakin ambiar, karena fokusnya itu di akhir. Amal itu ditentukan nasibnya pada yang terakhir, sehingga mudah-mudahan husnul khatimah, artinya amalnya itu akhirnya baik dan kita mendapatkan kebaikan insyaallah taala. Mangkaten matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.